Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang kewajiban puasa Ramadan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi ketika akan berpuasa di bulan Ramadan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, jadi puasa Ramadan memiliki ketentuan atau syarat wajib, syarat sah, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagai siswa muslim, kamu semuanya harus mengetahui ya ketentuan-ketentuan tersebut. Perhatikan uraian berikut ini. Nah, yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 4 atau 3 ya. Sebagaimana berikut ya. Yaitu yang pertama, seorang yang berpuasa wajib harus berakal ya. Maka ketika ada orang yang pikirannya tidak sehat, tidak waras ya, ngomongnya ngelantur semisal atau yang lain, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa ya. Jadi orang gila itu dia lepas dari kewajiban agama ya, karena akal sehatnya sudah tidak bisa digunakan lagi, maka mereka terlepas dari beban agama. Yang kedua, baligh, cukup umur. Jadi seseorang yang berpuasa dia menjadi wajib puasanya ketika dia sudah baligh. Ya, ada 3 orang yang dianggap belum menerima beban agama. Yang pertama, orang yang sedang tidur sampai dia bangun ya. Yang kedua, orang gila sampai dia sembuh, dan ketiga, anak-anak sampai balik. Jadi kalau masih belum balik, anak-anak dia belum diwajibkan berpuasa. Jadi belum wajib puasa, hanya anjuran saja untuk berpuasa. Tapi kalau sudah balik maka wajib berpuasa. Begitu juga ada orang tidur, semisal ada orang tidur semisal dia tidurnya tidur sebelum zuhur ya, kemudian bangunnya asar. Nah, dia sudah melewati waktu zuhur ya, maka dia tidak berdosa karena tidurnya sebelum zuhur ya. Nah, jadi dia dianggap tidak menerima beban agama karena lagi tidur ya, gitu. Begitu juga tadi orang gila, sama ya, tadi orang gila juga tidak menerima beban agama, jadi tidak harus diwajibkan berpuasa. Kemudian anak-anakku, syarat wajib puasa ini yaitu tentang baligh. Baligh tadi merupakan syarat wajib puasa ya. Nah, baligh ini ada 3 tanda anak-anak. Yang pertama, ketika dia sudah berumur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, ketika sudah berusia 15 tahun, maka dia sudah wajib berpuasa. Yang kedua, ketika seorang laki-laki atau perempuan mimpi basah, keluar air mani sperma ya, bagi laki-laki dan perempuan, maka dia sudah wajib, sudah dianggap balik ya. Yang ketiga, untuk perempuan, dia sudah keluar darah haid ya. Nah, bagi anak-anakku semua yang sudah keluar darah haid, maka kalian sudah balik namanya. Balighah untuk perempuan ya. Maka sudah wajib berpuasa. Syarat wajib puasa yang ketiga yaitu kuat berpuasa. Jadi kalau ada orang yang sakit atau tua renta yang sudah lemah, maka dia tidak wajib berpuasa ya. Boleh nggak berpuasa, nanti bisa diganti dengan fidyah ya, bisa diganti dengan fidyah, atau kalau sudah sehat bisa diganti dengan qadha ya. Selanjutnya yang kedua, syarat sah puasa. Jadi kalau seorang muslim tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka puasanya tidak sah. Tidak sah. Yang pertama, beragama Islam, maka orang yang selain non muslim ketika dia berpuasa maka puasanya tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Apa arti mumayyiz? Seorang anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, serta sudah bisa membedakan antara yang benar dan salah, itu namanya mumayyiz ya. Jadi seorang anak ketika sudah mumayyiz ya, maka dia puasanya sah walaupun belum balik ya. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk perempuan ya. Ketika perempuan
lagi haid atau lagi nifas, maka dia tidak sah puasanya, gitu. Ketika dia tidak sah berpuasa, maka dia nanti mempunyai kewajiban untuk mengganti puasa sebanyak hari yang dia tinggalkan dalam bulan puasa Ramadan. Nanti diganti di hari di luar atau di luar bulan Ramadan, ya. Digantinya di luar bulan Ramadan nanti. Kemudian yang selanjutnya pada waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi puasa itu bisa sah ketika dilakukan pada waktu yang benar. Nah, kalau pada waktu-waktu yang dilarang oleh agama, maka puasanya tidak sah. Seperti berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha, itu sangat dilarang ya, haram hukumnya, dosa. Kemudian hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu juga tidak diperbolehkan berpuasa. Jadi diingat ya, waktu-waktu yang nggak boleh berpuasa itu yang pertama dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya kita bahas tentang rukun puasa. Nah, rukun ini merupakan rukun tuh dalam bahasa Arab berarti tiang. Jadi tiang ini sangat penting, rukun ini harus dipenuhi. Yang pertama, niat ya. Jadi orang yang berpuasa harus niat ya. Karena semua ibadah itu tergantung niatnya ya. Terutama ketika kita berpuasa. Nah, untuk puasa Ramadan niatnya harus dilakukan pada malam hari, yaitu setelah Isya sampai sebelum azan subuh atau terbitnya fajar. Sidik ya. Jadi kalau kalian berniat di waktu setelah azan subuh, maka puasanya tidak sah ya. Kalau setelah azan subuh maka puasanya tidak sah karena niat puasa harus dibaca setelah Isya sampai sebelum subuh ya. Itu jadi sampai sebelum subuh kalian masih boleh untuk membaca niat. Ketika kita sahur misalnya ya, itu boleh kita membaca niat. Intinya sebelum subuh. Contoh niat puasa yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua yaitu sebelum kita bahas rukun yang kedua, Rasulullah juga pernah bersabda, "Man lam yubayyitis shiyam qabla al-fajr fala shiyamalah." Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum terbit fajar, sebelum subuh, maka ia tidak memiliki bagian puasa. Jadi enggak dianggap sah puasanya. Enggak dianggap lagi puasanya karena dia baca niatnya habis adzan subuh. Lanjut ya, jadi rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari sebagaimana tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi rukun yang kedua kita harus menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa ya, dari mulai subuh, habis azan subuh sampai terbenamnya matahari nanti sampai azan maghrib. Nah, apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Nah, kita akan bahas kali ini, yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau kita makan dan minum dengan sengaja, batal puasanya, kecuali kalau lupa. Kalau lupa maka nggak batal puasanya, ya. Jadi kalau lupa maka nggak batal puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Nah, jadi kalau muntahnya nggak sengaja, maka tentu tidak batal. Selanjutnya yaitu haid dan nifas bagi wanita. Jadi kalau seorang wanita sudah haid atau nifas maka otomatis puasanya batal. Yang keempat, hilang ingatan atau gila. Jadi ketika misalnya habis subuh dia tiba-tiba gila, hilang ingatan, nggak waras akal sehatnya, maka seketika itu juga puasanya batal. Dan yang terakhir, murtad atau keluar dari Islam. Jadi kalau seorang muslim tiba-tiba dia malah pindah agama gitu, pindah agama Kristen, nauzubillah min zalik. Semoga kita semua dijaga oleh Allah. Semoga kita semua dijaga iman kita sampai kita meninggal dunia, amin. Nah, kalau sampai kejadian ada orang keluar dari agama Islam, maka seketika itu juga puasanya batal. Artinya dia murtad ya, keluar dari agama Islam. Itu sangat sangat besar sekali ancamannya buat orang yang murtad. Ya, maka puasanya pun akan batal.
Kemudian di sini ada ketika kita marah, berbohong atau membicarakan buruk orang lain atau gosip ya. Maka ini juga membatalkan, tapi bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Jadi pahala puasa kita menjadi rusak ketika kita marah, berbohong, atau membicarakan buruk orang lain. Maka secara fikih, puasa kita walaupun puasa kita sah, tetapi pahala ya yang ada pada puasa Ramadan itu tidak kita peroleh ya karena kita melakukan keburukan tersebut ya. Maka kita ketika berpuasa harus jauhi dari sikap marah, bohong, menggosipi orang lain ya dan lain-lain ya. Selanjutnya sunnah-sunnah puasa. Nah, sunnah-sunnah puasa di sini ada banyak anak-anak ya. Jadi ada makan sahur, jadi kita dianjurkan makan sahur ya. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada berkah ya. Yang kedua, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi dianjurkan kita kalau sahur itu diakhirkan. Ketika menjelang azan subuh baru kita sahur ya, itu dianjurkan sekali. Dan untuk berbuka kita dianjurkan segera. Jadi setelah azan Allahu Akbar langsung kita makan gitu. Dan yang ketiga membaca doa ketika berbuka puasa. Doanya apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini doanya ya. Kalau bisa dihafal ini doa versi yang di buku kalian. Allahumma Tuhanku lakasumtu hanya untukmu aku berpuasa wa ala rizqika aftartu dan dengan rezekimu aku membatalkan puasa. Zahabaz zama'u sebab zahabaz zama'u dahagaku telah pergi. Wa batallatil uruqu dan urat-uratku telah basah. Wa sabatal ajr insyaallah dan insyaallah pahalanya sudah tetap. Sunnah-sunnah puasa yang selanjutnya yaitu meninggalkan perbuatan yang dan perkataan yang tidak berguna seperti berkata kotor, dusta dan bertengkar ya kita jauhi itu semua. Selanjutnya memperbanyak amal kebajikan, terutama baca Quran ya. Baca Quran dalam puasa itu sangat sangat dianjurkan karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi kita dianjurkan sekali untuk membaca Quran ya atau bersedekah ya dan amal-amalan sunnah yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis atau air. Jadi walaupun dalam hadis Nabi ini perintah untuk berbuka itu tidak langsung harus dengan yang manis, tapi secara eksplisit menunjukkan bahwa kita dianjurkan makan yang manis ya. Jadi kurma atau kalau nggak ada kurma basah, kurma kering gitu kata Nabi. Atau kalau nggak ada itu semua minum air gitu ya. Selanjutnya sunnah puasa yaitu memberikan makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Jadi kalau kita dalam puasa Ramadan di bulan Ramadan kita dianjurkan sekali untuk memberikan takjil, kalau bahasa sekarang takjil ya, memberikan makanan berpuasa, memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Nah itu sangat dianjurkan sekali karena pahala yang kita peroleh itu seperti pahalanya orang yang berpuasa juga secara utuh, tidak ada kekurangan sedikit pun seperti itu. Maka sangat dianjurkan kita untuk berbagi ketika bulan puasa Ramadan. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak i'tikaf. I'tikaf artinya berdiam diri di masjid. Jadi hendaknya kita setiap masuk masjid niat dalam hati. Saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala di masjid ini gitu. Itu kita akan mendapatkan pahala i'tikaf, pahala seorang yang berdiam diri di masjid. Maka apalagi kalau kita dalam masjid beribadah ya seperti sholat atau baca Quran. Alhamdulillah. Jadi ini semua pembahasan tentang ketentuan puasa. Tadi kita sudah bahas syarat wajib, syarat sah, rukun dan batal-batal puasa serta sunnah-sunnah puasa sudah kita ketahui. Jadi nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah ketika nanti bulan puasa Ramadan dan nanti kita bisa menjawab soal-soal yang sudah saya share nanti di Google Classroom. Demikian materi pada hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.